Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Masih sehat ya? Dan jangan lupa tetap semangat dong pastinya ya. Kita hari ini belajar kimia kelas 11 di pertemuan kedua. Masih bersama saya dengan Ibu Tami. Materi kita untuk hari ini masih sama, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Tapi akan kita fokuskan mengenai tata nama dari alkana. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tata nama alkana, saya pengen kenalin dulu nih, kenapa sih kita itu harus belajar yang namanya alkana? Siapa sih alkana itu gitu loh? Kayaknya kan asing gitu ya. Siapa sih alkana? Ngapain sih belajar tentang alkana? Hey, kalian harus tahu dulu nih, alkana itu ternyata banyak banget dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Contohnya yang pertama, kayaknya zaman sekarang itu udah nggak mungkin banget di rumahnya kita nggak punya yang namanya tabung LPG. Tabung LPG ini merupakan salah satu dari penerapan alkana, yaitu senyawanya adalah propana gitu ya. Kemudian adalah apa lagi? Ada korek gas. Nah, korek gas ini juga sama dari senyawa alkana, tepatnya itu adalah butana. Kemudian ada apa lagi? Ada bensin. Yes, bensin itu merupakan contoh dari senyawa alkana aplikasinya ya. Kemudian ada apa lagi? Ada lilin dan ada aspal, dan sebenarnya masih banyak sekali ribuan alkana dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi nih bisa kita globalkan ya. Oh, ternyata alkana itu tentang apa sih? Ya, banyak sekali dalam bahan bakar di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kemudian kita masuk ke pengertian dari alkana. Saya hanya ingin mengingatkan dari pertemuan pertama yang kemarin, alkana itu termasuk ke dalam apa? Hidrokarbon yang murni. Kenapa disebut hidrokarbon murni? Karena di alkana ini hanya terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen. Kemudian yang kedua, hidrokarbon alkana itu termasuk ke dalam alifatik jenuh atau ikatan kovalen tunggal. Kemarin hidrokarbon alifatik itu ada jenuh dan tak jenuh ya. Alkana itu masuk ke dalam alifatik yang jenuh atau ikatan kovalen yang tunggal gitu ya. Kemudian rumus senyawanya apa? Rumus senyawanya adalah CnH2n plus 2. Oke, itu basic dari alkana yang harus kalian tahu ya. Ini sebenarnya hanya mengingatkan di pertemuan kita sebelumnya ya. Nah, ini tugas yang saya berikan kepada kalian untuk mencari deret homolog dari alkana. Oke, dari rumus senyawanya kita harus tahu rumus senyawa alkana itu adalah CnH2n plus 2. Deret homolog yang harus kalian hafalkan, setidaknya harus kalian hafalkan itu adalah dari C1 sampai dengan C10. Ini mau nggak mau kita harus hafal. Tapi gimana Bu, saya nggak mau ngapalin nih gitu. Oke, kalau nggak mau ngapalin berarti harus banyak latihan biar lama-lama kita jadi terbiasa dengan tata nama dari alkana ini. Yang pertama, kalau C-nya 1 berarti hanya ada berapa? Hanya ada 4. Ya, yang disebut dengan metana. Kemudian kalau C-nya 2 berarti hanya ada berapa? Hanya adalah 2N plus 2, berarti ada 6. Itu disebut dengan etana. Dan seterusnya sampai C10. Ini harus kalian hafalkan sekali lagi ya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Oke, mungkin kalian untuk menghafalkannya bisa dibuat nyanyian atau seperti apa. Banyak banget kalau kalian cari di YouTube gitu ya, nyanyian tentang deret homolog dari alkana ini. Kemudian lihat deh, di akhirannya ada yang spesial nih yang saya tandain warna merah. Ini kan senyawa alkana, berarti mereka pun akhirannya itu adalah ana. Kalau alkena berarti nanti akhirannya adalah ena. Dan kalau alkuna berarti akhirannya nanti adalah una. Jadi sebenarnya untuk deret homolog ini kalian cukup hafal dari alkana. Karena nanti untuk alkena dan alkuna kalian tinggal mengganti akhirannya saja dari ana menjadi ena atau menjadi una. Oke ya. Kemudian Nah, kita baru masuk nih di tata nama alkana. Untuk ketentuan penamaan senyawa alkana ini mengikuti konvensi IUPAC
atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Sebenarnya tata nama itu ada dua, ada tata nama UPAC sama trivial ya. Kalau UPAC itu istilahnya formalnya, sedangkan kalau trivial itu nama pasarannya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah tata nama dari senyawa alkana. Kita akan menggunakan tata nama UPAC yang tadi ya. Oke, untuk tata nama alkana sendiri itu ada urutannya untuk mempermudah ya. Yang pertama itu adalah nomor cabang, kemudian nama cabang, dan nama induk. Nah, untuk itu kita harus nentuin dulu dong mana induknya, mana cabangnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan rantai induk. Apa itu rantai induk? Rantai induk itu adalah rantai karbon paling panjang. Ingat ya, yang namanya rantai itu kan bisa dililit-lilit ya. Berarti yang paling panjang itu tidak berarti dia yang lurus, tapi juga bisa belok-belok. Tapi yang penting dia adalah terpanjang. Setelah itu berikan nama. Dan langkah yang kedua itu adalah menentukan cabang. Cabang itu apa? Cabang itu adalah alkil. Ya, saya sudah meminta kalian untuk mencari tata nama deret homolog dari alkil juga ya. Kemudian berikan nama gitu ya. Sekarang yang ketiga itu adalah menentukan nomor cabang. Nah, si cabang ini harus mendapatkan nomor paling kecil gitu ya. Nah, di sini juga ada tambahan untuk yang poin nomor 2 ini, dimana jika cabangnya lebih dari 1 maka harus diberikan awalan. Kalau cabangnya ada 2 berarti kasih awalan di. Kalau cabangnya ada 3 berarti kasih awalan tri. Kalau ada 4 berarti tetra. Kalau ada 5 berarti penta. Dan kalau ada 6 ada berarti heksa dan seterusnya. Sebenarnya deretnya ini sama kayak deret homolog alkana yang tadi kalian hafalkan ya. Penta, heksa, kalau 7 hepta, kalau 8 okta, kalau 9 nona, dan kalau 10 itu adalah deka gitu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Contoh, berikan nama pada senyawa alkana di bawah ini. Oke, yang nomor 1 ada berapa karbon nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba kalau saya pengen ngingetin materi yang minggu lalu gitu ya. C itu punya berapa tangan sih? Punya berapa tangan? 4 tangan. Yes. Kan hidrokarbon, berarti karbon temenan sama si hidrogen gitu. Nah, di sini si karbon itu udah punya tangan berapa? 1. Berarti sisa berapa? Sisa 3. Berarti tinggal kita isi sisanya dengan CH3. Berarti hanya ada 3. Kemudian C yang di tengah udah menggunakan berapa tangannya? Ada 1, 2 tangan, berarti sisa berapa? 2 lagi, berarti jumlahannya ada 2 gitu. Yang ketiga udah digunakan berapa tangan? 2 tangan juga, berarti ada berapa hanya? Hanya juga ada 2 gitu. Yang ini berarti hanya ada berapa? Yes, hanya ada 2 juga. Nah, pintar. Terus yang terakhir ini si C ini udah menggunakan berapa tangannya? 1, berarti sisa berapa? 3, berarti hanya ada berapa? Hanya ada 3 gitu. Ya, ini untuk melengkapi si hidrokarbonnya harus dipakai hanya. Tapi untuk mempermudah contoh ini biar kelihatannya tulisannya tidak ribet, jadi saya akan men-skip penulisan hidrogen, tapi yang penting kalian sudah paham gitu ya. Harus berapa hidrogennya berarti ditentukan sudah berapa tangan yang digunakan oleh karbon gitu ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke poin utamanya yaitu tentang tata nama. Yes, tentang tata nama. Sekarang langkah yang pertama tadi apa? Menentukan rantai induk. Rantai karbon paling panjang ya. Tidak semua alkana itu memiliki cabang gitu ya. Sekarang yang nomor 1 ada berapa karbon sih? 1, 2, 3, 4, 5. Coba dari kelima karbon ini ya, berarti rantai karbon terpanjangnya kemana? Ya, berarti rantai karbon terpanjangnya semuanya masuk
masuk. Oke, berarti ini sebagai induk. Oke, ada cabangnya nggak? Nggak ada cabang. Gitu. Ya, setelah menentukan rantai induk diberikan apa? Diberikan nama. Kalau C-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau 5 namanya apa? Kalau 5 namanya pentanah. Gitu. Karena dia nggak punya cabang, berarti tinggal kita tambahin awalannya menjadi N strip. Gitu. Apa sih N? N itu artinya normal, artinya nggak punya cabang. Nah, ini udah selesai jadi namanya. Mudah kan ya? 1, 2, 3, 4, 5 berarti pentanah. Namanya karena nggak ada cabang jadinya N pentanah. Udah selesai gitu. Kemudian yang nomor 2. Coba kalau nomor 2 ya. Ada berapa karbon seluruhnya? 1, 2, 3, 4, 5. Manakah rantai terpanjangnya? Inikah? Atau seperti apa? Ingat yang tadi saya bilang, rantai panjang itu atau induk itu tidak harus lurus, tapi boleh juga berbelok, yang penting panjang. Berarti kalau ini udah 1, 2, 3, 4, boleh nggak belok ke bawah? Boleh banget. Berarti ini sebagai induk. Gitu. Beri nama, ada berapa C-nya? Ada 5. Berarti namanya apa? Namanya pentanah. Ada cabangnya nggak? Nggak ada, Bu. Berarti apa awalannya? N strip pentanah. Normal pentanah. Oke, berarti bisa kita lihat nomor 1 dan nomor 2 memiliki nama yang sama. Tapi bentuk strukturnya saja yang berbeda. Gitu. Itu uniknya dari senyawa karbon. Gitu. Sekarang yang nomor 3, coba tentukan induknya yang mana. Boleh lurus, boleh belok. Gitu, ya. Sekarang kalau kita mulai dari sini, lurus ke bawah, apakah dia merupakan rantai terpanjang? Tidak, karena jumlahnya cuma ada 3. Berarti kemana? Coba, Bu, saya mau lurus. 1, 2, 3, 4, 5. Benar nggak? 5. Ada lagi nggak rantai terpanjang? Coba kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Bu, sama-sama 5. Oke, berarti boleh dari mana saja. Gitu. Biar kita agak lebih sedikit uji nyali, asik. Kita mulai aja dari sini, satunya nggak usah dari sini ya. Berarti kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Berarti ini nama induknya apa? Nama induknya adalah pentanah. Gitu. Karena jumlah C-nya ada 5. Kemudian berarti yang nggak ke bawah sama si induk ini sebagai apa? Ini sebagai cabang. Gitu. Cabangnya, karbonnya ada berapa yang nempel? Ada 1. Kalau 1 itu berarti kan kalau alkananya metana. Nah, kalau cabang kan alkil, berarti tinggal diganti akhirannya jadi il. Berarti namanya adalah metil. Gitu. Udah, ya. Kemudian menentukan nomor cabang. Cabang mendapat nomor terkecil. Berarti si induknya kita kasih nomor. Gitu. Ya. Dari ujung ke ujung gitu. Misalkan kita nomorin 1, 2, 3, 4, 5. Berarti si cabang nempel di karbon nomor berapa? Nomor 4. Bisa nggak si cabang dapat nomor yang lebih kecil dari 4? Bisa deh kayaknya, Bu. Gimana? Berarti nomornya dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti si cabang dapat nomor berapa? Dapat nomor 2. Gitu. Berarti namanya urutannya ini. Nomor cabang, nama induk. Nomor cabang nomor berapa? Nomor 2.
strip. Nama cabangnya apa? Metil. Oke, nah terus nama induknya apa? Pentana. Berarti namanya apa? 2-metil pentana. Seperti itu. Mudah bukan? Oke, kita lanjut yang nomor 4 ya. Coba sekarang tentukan dulu rantai induknya. Yang mana rantai induknya? Bu, sekarang mas saya maunya lurus aja gitu. Lurus sama berbelok jumlahnya sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau belok ke bawah pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pakai sekarang yang lurus-lurus aja lah Bu lah. Yang mudah gitu ya. Semuanya sebenarnya mudah ya. Ini berarti sebagai apa? Ini sebagai induk. Siapa namanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 berarti apa namanya? Namanya heksana. Gitu. Oke, berarti yang nggak masuk ke dalam induk ini sebagai apa? Ini sebagai cabang. Namanya apa? Cabangnya ada berapa C-nya? Ada 1. Berarti ingat cabang itu adalah alkil, akhirannya adalah il. Berarti cabangnya namanya metil. Oke, sekarang penomoran. Menentukan nomor cabang. Cabang mendapat nomor terkecil. Oke, nomor terkecil itu kira-kira seinduknya dinomorin dari kiri apa dinomorin dari kanan? Dari kiri Bu. Coba kalau dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sih cabang dapat nomor berapa? Nomor 5. Coba kalau dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti lebih tepat menggunakan penomoran dari kiri apa dari kanan? Dari kanan karena nomornya lebih kecil. Berarti namanya adalah 2 strip nama cabang metil, nama induk heksana. Seperti itu. Mudah kan? Oke ya. Kemudian contoh yang terakhir, gimana Bu kalau cabangnya lebih dari 1? Kita lihat di sini ya. Wah Bu, rempong banget, perasaan karbonnya banyak banget. Jangan menyerah, kita harus tetap menentukan mana karbon terpanjang. Itu sebagai rantai induk ya. Oke, kalau kita ambil lurus Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada nggak yang lebih panjang? Coba kita dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih, sama Bu. Oke. Ada lagi nggak kira-kira yang lebih panjang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ada Bu ternyata lebih panjang. Coba dicek lagi. Ada nggak yang lebih panjang lagi? Nah, kalau kita ambil dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti mana yang paling banyak? Yang 8. Boleh dong berkelok-kelok induknya. Boleh banget. Seperti ini. Gitu. Berarti ini sebagai apa? Ini sebagai induk. Ada berapa karbonnya tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti namanya adalah nah, gitu. Sekarang tinggal nentuin apa? Menentukan cabang yang nggak termasuk induk, berarti dia disebut dengan cabang. Gitu. Mana aja cabangnya? Wow, cabangnya ada banyak sekali Bu. Ada 1, 2, 3, 4. Gitu. Berarti kalau ini cabangnya C-nya ada berapa? Ada 1. Berarti namanya apa? Namanya metil. Yang ini pun namanya apa? Ini pun namanya metil. Terus yang ini namanya apa? Yang ini pun sama namanya metil. Karena jumlah C-nya ada 1. Kemudian cabang yang ini ada berapa C-nya? Ada 2. Berarti kalau 2 namanya adalah etana. Tinggal ganti jadi il belakangnya. Berarti jadi etil. Pintar.
Sekarang tinggal apa? Menentukan nomor cabang. Kasih nomor di induknya gitu. Kira-kira dari kiri apa dari kanan? Dari bawah. Kalau dari bawah saat ketemu cabang di nomor berapa? Coba perhatikan ya. 1, 2, 3. Bu, nomor 3 udah ketemu sama cabang. Gitu. Kalau dari kanan coba kita lihat. 1, 2, 3. Sama Bu, dari kanan juga sudah ketemu dengan cabang. Nah, berarti kalau kayak gitu gimana Bu? Terserah mau mau dikasih nomor dari mana saja. Kalau nomornya memang sama. Oke Bu, saya maunya dari bawah aja lah. Oke, siap. Oke, berarti kita kasih nomor dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti etil dapat nomor berapa? Nomor 3. Jadinya 3 strip etil, strip lagi karena masih ada cabang. Apalagi cabangnya ada metil. Metilnya di nomor berapa aja? 4, 5, 6. Berarti kita tuliskan 4,5,6. Ada berapa metilnya? Ada 3. Berarti pakai awalan apa? Pakai awalan tri. Jadinya namanya adalah trimetil. Baru nama induknya tadi apa? Oktana. Jadi senyawa ini, struktur ini namanya adalah 3 etil 4, 5, 6 trimetil oktana. Oke, kita lanjut di nomor 6. Wow, rempong banget Bu strukturnya, tapi gampang lah. Oke, coba kita mau induknya dari mana? Lurus. Berapa kalau lurus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya. Coba Bu, kalau cara yang lain saya maunya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama ya. Ada lagi nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama semuanya. Udah kepalang ribet, kita cari yang berkelok-kelok saja. Oke ya. Oke, nama induknya berarti ini apa? Kalau C-nya ada 9, namanya adalah nonana. Gitu. Berarti selebihnya apa? Selebihnya adalah cabang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti nama cabangnya apa? Nama cabangnya adalah etil. Ini nama cabangnya apa? Ini juga etil. Kalau ini apa? Ini metil. Ini juga sama metil karena jumlah C-nya ada 1. Yang terakhir ini apa? Ini pun metil. Gitu. Baru deh kita kasih apa? Kita kasih nomor terkecil buat cabang. Oke, kira-kira dari kiri atau dari kanan? Kiri sama kanan sama aja Bu. Iya betul, sama aja. Coba kita dari kanan aja lah yang baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti yang paling pertama dapat di nomor berapa? Nomor 3, yaitu etil. Etil ada temennya nggak? Ada Bu. Di nomor berapa? Nomor 7, sama-sama etil. Berarti penulisannya sama. 3,7 strip. Ada berapa etilnya? Ada 2. Berarti namanya dietil. Strip lagi apa? Dulu metilnya ada di nomor berapa aja? Ada di nomor 4. Berarti kalau nomor 4 di nomor berapa lagi? Nomor 5 Bu, ada 2. Berarti ditulis 5,5. Ada berapa metilnya? Ada 3. Berarti awalannya apa? Awalannya tri. Jadinya trimetil. Nama induknya siapa?
nonana. Jadi namanya 3,7 dietil 4,5,5 trimetil nonana. Panjang bener dah pokoknya mah ya. Sekarang lanjut nomor 7. Nah kalau nomor 7 ini kebalikannya. Bukan memberikan nama tapi kita memberikan struktur. Menggambarkan struktur. Urutannya masih sama. Harus nentuin dulu induknya baru cabangnya. Oke, di sini 2,2,3 trimetil heksana. Berarti siapa induknya? Induknya adalah heksana. Heksana itu C berapa? C6. Iya kan? Berarti jumlah C-nya ada berapa? Ada 6. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Cabangnya apa? Cabangnya metil. Ada berapa? Ada tri, berarti 3. Di nomor berapa? 2, 2, 3. Biar gampang kita nomorin dulu dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Cabangnya kan metil. Berarti kalau metil itu dia nempel di nomor berapa aja? Di nomor 2. Nomor berapa lagi? Nomor 2. Berarti taruh aja tangannya di atas satu lagi. Di nomor berapa satu lagi? Nomor 3. Metil itu C-nya ada berapa? 1. Berarti di sini 1, di sini 1, di sini 1. Ini strukturnya jadi gitu. Lebih mudah bukan? Iya pastinya. Oke, selanjutnya nomor 8. 3 etil 3 metil heptana. Berarti induknya siapa? Induknya adalah heptana C7. Berarti etil dan metil sebagai cabang. Kita gambarin siapa dulu? Kita gambarin induknya dulu. Ada berapa? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biar gampang kita bikin rantainya rantai lurus aja gitu ya. Ada di nomor berapa aja cabangnya? Nomor 3 dan 3. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di nomor 3 kan? Berarti dua-duanya di nomor 3. Taruhlah A bawah dan atas. Terserah mau ditaruhnya etil yang di atas kah atau metil yang di atas kah, itu terserah gitu ya. Kalau kita cobainnya etilnya aja deh Bu. Coba kalau etilnya yang di bawah, berarti etil itu C-nya berapa? 2. C-nya boleh digambar ke samping juga. Baru metil. Metilnya kita taruh di atas. Selesai. Begitu. Untuk memberikan nama dan menggambar struktur dari alkana. Oke, mungkin sekian penjelasan saya mengenai tata nama alkana ini. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, saya tunggu pertanyaannya di WA Group. Oke, saya tidak menerima pertanyaan japri ya nak ya. Oke, untuk tugasnya juga akan saya beritahukan nanti di grup. Harus mengerjakan nomor berapa saja soal yang ada di buku paket. Oke, cukup sekian nih pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Semoga ilmunya berkah, ilmunya bermanfaat, dan kalian mudah untuk memahaminya. Oke ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap bahagia dan semangat. Assalamualaikum.